Dek, iki loh, posisi kamera. Hah, gedean sedikit. Gedean lagi. Oh, mas ini. Dek, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami mengenai siswa salah satu siswa SMP di Surabaya. Nah, sebelumnya itu kami akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan nama saya Nabila Francisca Dewi Yulianto dengan 3 digit terakhirnya 169. Saya Selvi adalah Syaputri dengan 3 digit terakhir 156. Saya Sabila Rana Kudunanda dengan 3 digit terakhir 161. Di sini kami menggunakan narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan dia di sekolah menengah pertama atau di SMP. Nah, untuk deskripsi kemampuannya, berdasarkan wawancara, dia menunjukkan kemampuan matematika yang baik, mampu memahami konsep dengan cepat, serta dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Nah, untuk masalah yang kita ajukan yaitu sebuah konsep musik diadakan di sebuah lapangan berbentuk persegi panjang yang berukuran panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Tiket konser tersebut telah terjual habis sehingga seluruh area dipenuhi oleh penonton. Penyelenggara memperkirakan bahwa setiap pengunjung yang duduk lesehan memerlukan area sekitar 0,5 meter persegi, sedangkan jika berdiri rapat, setiap orang hanya memerlukan area sekitar 0,25 meter persegi. Akan tetapi, tidak seluruh bagian lapangan dapat digunakan sebagai tempat penonton, karena sekitar 20% dari luas lapangan dialokasikan untuk panggung, jalur evakuasi, dan area kerja kru. Untuk pertanyaan yang kita ajukan yaitu pertama, perkirakan jumlah maksimum penonton yang dapat ditampung dalam lapangan tersebut untuk kondisi duduk atau untuk kondisi berdiri. Kedua, jika penyelenggara memutuskan memperbesar area panggung sehingga luas panggung dan jalur evakuasi menjadi 30% dari total lapangan, berapakah jumlah maksimum penonton pada kondisi duduk atau kondisi berdiri? Nah, tahap pertama yang kita lakukan yaitu memahami masalah dengan menuliskan diketahui dan ditanyanya. Untuk yang diketahui dalam soal yaitu bentuk lapangannya yaitu persegi panjang dengan panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Untuk area penonton yang duduk yaitu 0,5 meter persegi dan area penonton yang berdiri yaitu 0,25 meter persegi serta ada area panggung, kru, dan lain-lain itu sekitar 20% dari luas lapangan tersebut. Yang ditanya yaitu jumlah maksimum penonton yang ditampung dalam kondisi duduk atau berdiri. Kedua, jumlah maksimum penonton jika area panggung diperbesar jadi 30%. Nah, yang tahap kedua yaitu membuat rencana penyelesaian. Di mana yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan rumus luas persegi panjang untuk mencari luas lapangan tersebut. Yang kedua yaitu untuk mencari luas panggung pada soal nomor 1, kita dapat menggunakan rumus 20% dikali luas lapangan. Sedangkan untuk mencari luas panggung pada nomor 2, itu kita bisa menggunakan rumus 30% dikali luas lapangan. Nah, untuk mencari jumlah maksimum penonton yang duduk, itu bisa kita menggunakan rumus yaitu luas lapangan dikurangi luas panggung, kemudian dibagi luas penonton yang duduk. Untuk mencari jumlah maksimum penonton yang berdiri, itu dapat menggunakan rumus luas lapangan dikurangi luas panggung, kemudian dibagi luas penonton berdiri.
Untuk tahap selanjutnya yaitu menyelesaikan rencana penyelesaian dengan cara seperti tahap kedua, menggunakan rumus di tahap kedua. Yang pertama yaitu mencari maksimum penonton yang duduk atau penonton yang berdiri. Jika luas panggung 20%. Nah, yang pertama adalah mencari luas lapangan dengan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di sini sudah didapatkan bahwa luas lapangannya yaitu 5.000 meter persegi. Untuk luas panggungnya itu dengan cara 20% dikali luas lapangan. Dan di sini sudah ditemukan bahwa luas panggungnya yaitu 1.000 meter persegi. Nah, kemudian untuk mencari jumlah maksimum penonton yang duduk yaitu dengan rumus luas lapangan dikurangi luas panggung dibagi luas penonton yang duduk. Sama dengan kita temuin bahwa jumlah maksimum penonton yang duduk itu sekitar 8.000 orang. Kemudian untuk jumlah maksimum penonton yang berdiri kita juga sudah mendapatkan bahwa jumlah penonton yang maksimum berdiri itu sekitar 16.000 orang. Jadi, jumlah maksimum penonton jika semuanya duduk yaitu sekitar 8.000 orang atau jumlah maksimum penonton jika semuanya itu berdiri itu sekitar 16.000 orang. Nah, untuk mencari luas panggung jika diperbesar 30 menjadi 30% itu dengan menggunakan untuk mencari luas panggungnya yaitu 30% dikali luas lapangan sehingga ditemukan bahwa luas panggungnya yaitu 1.500 meter persegi. Dan untuk caranya sama seperti nomor 1, yaitu kita dapat menemukan jumlah maksimum penonton yang duduk sekitar 7.000 penonton dan jumlah maksimum penonton yang berdiri yaitu 14.000 orang. Sehingga jumlah maksimum penonton yang duduk saat area panggung diperbesar menjadi 30% yaitu sekitar 70 orang dan atau jumlah maksimum penonton jika semuanya berdiri yaitu sekitar 14.000 orang. Terakhir yaitu memeriksa kembali yaitu dengan cara menentukan satuan luas menggunakan meter persegi, sedangkan satuan panjang dan lebar menggunakan satuan meter. Dan untuk mencari maksimum jumlah penonton itu kita menggunakan satuan orang. Nah, kemudian di sini ada jawaban dari siswanya. Di sini kami memberikan keterangan kalau M1 itu ada tahap memahami masalah, kemudian M2 itu ada tahap merencanakan, kemudian M3 itu tahap melaksanakan rencana, dan keempat itu ada memeriksa kembali. Jadi ini sesuai dengan tahapan Polia. Di sini siswa juga menggambarkan desain bentuk desainnya dari soal ya. Kemudian siswa juga menuliskan ada diketahui, ada panjangnya, ada lebarnya, kemudian lahan yang tidak terpakai juga. Kemudian di sini siswa langsung mencari luas lahan yang tidak digunakan. Itu ada 50 seperti yang sudah tertera di situ. Kemudian hasilnya jadi 4.000 meter persegi. Kemudian untuk kapasitas maksimum orang untuk yang duduk itu sekitar 8.000 orang. Di sini siswa misalkan dari 0,5 menjadi setengah, kemudian dihitung. Kemudian untuk kapasitas maksimum untuk orang yang berdiri secara keseluruhan ya, itu ada sekitar 16.000 orang. Nah, kemudian di bagian sini, yang di bagian bawah ini ketika di pertanyaan kan ada diperbesar 30% ya. Nah, di sini siswa mencari kembali lahan ketika diperbesar itu jadinya 3.500 meter persegi. Kemudian dia mencari kapasitas ketika duduk, kapasitas maksimum orangnya itu ada 7.000 orang dan kemudian untuk yang berdiri itu ada 14.000 orang. Nah, kami melakukan wawancara kepada siswa. Nah, dari pertanyaan kami pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah kami
bertanya informasi yang menurut dia itu sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahannya itu apa. Di sini siswa menjawab bahwa panjang dan lebar lapangannya itu sangat membantu. Kemudian habis itu ada berapa persen area yang tidak digunakan, ada 20% lahan yang dipakai oleh penonton, kemudian ada jarak penonton jika duduk dan berdiri rapat. Karena itu semua dipakai dan ditanyakan di soal. Kemudian kami juga bertanya berapa persen bagian lapangan yang tidak dipakai. Nah, yang tidak dipakai itu ada 20% awalnya, kemudian diperlebar lagi menjadi 30%. Dan kami juga bertanya, kalau dari soal kan ada 20% ya, berarti lahan yang dipakai itu ada berapa persen? Nah, siswa menjawab ada 80%. Di sini siswa berarti sudah mengerti ya, kalau misalnya kemudian kemudian kami juga bertanya kepada bagaimana cara kamu menentukan luas lapangan yang bisa digunakan oleh penonton jika kondisi duduk atau kondisi berdiri. Di sini masuknya ke tahap perencanaan. Jadi siswa itu menjawab, jadi yang pertama dia mencari luas lapangannya dulu. Kemudian di soal kan sudah diberitahu lapangannya itu berbentuk persegi panjang, mempunyai panjang 100 meter dan lebar 50 meter. Kemudian dia mengalihkan karena rumus persegi panjang itu panjang kali lebar, jadi 100 dikalikan 50 sama dengan 5000 meter persegi. Kemudian dikalikan dengan luas yang dipakai buat penonton ada 80% karena tadi kan yang dipakai buat panggung itu ada 20% ya. Jadi untuk luas yang dipakai oleh penonton jadi 4000 meter persegi. Itu sama seperti jawaban siswa pada yang di halaman sebelumnya. Kemudian kami juga bertanya, jika luas panggung ditambah menjadi 30%, bagaimana perhitungan jumlah maksimum penonton pada kondisi duduk atau kondisi berdiri? Itu hampir sama seperti jawabannya di halaman sebelumnya. Jadi siswa mencari dulu lahan yang terpakai oleh penonton, kemudian nanti dikalikan dengan persentase yang duduk ketika maksimum orangnya itu duduk semua, itu ada berapa orang, kemudian untuk yang berdiri itu maksimumnya ada berapa orang. Kemudian kami juga bertanya, apakah kamu yakin dengan 30% itu adalah hasil akhirnya? Jadi kan ada siswa yang kadang miskonsepsi 20% ditambah 30%. Nah, kami menanyakan hal itu untuk memastikan. Dan ternyata siswanya sudah yakin kalau misalnya 30% itu sudah bentuk tambahannya. Jadi bukan 20% ditambah 30% gitu. Kemudian, menurut kamu udah yakin nggak kalau jawabannya itu udah benar? Di sini tuh dalam arti yakin itu satuannya itu juga digunakan. Ternyata siswanya sudah yakin kalau dia menggunakan satuan yang benar. Oke, selanjutnya dari soal sudah kami berikan kepada siswa, lalu wawancara yang telah kami lakukan kepada siswa menghasilkan transkrip wawancara yang telah dibacakan. Kami menganalisis bagaimana sih gambaran kemampuan narasumber kami dalam menerapkan kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan soal yang telah kami berikan. Jadi melalui hasil wawancara dan juga jawaban yang telah dikerjakan oleh narasumber kami menyajikan analisis yang telah kami lakukan dalam bentuk tabel seperti ini. Di mana untuk tahapan M1-nya yaitu memahami masalahnya, pada tahapan ini kami menganalisis bahwa siswa itu telah mampu mengidentifikasi informasi penting dari soal, seperti ukuran lapangan, presentasi area yang tidak dapat digunakan, serta kebutuhan area per orang untuk kondisi duduk maupun berdiri. Jadi di sini siswa sudah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konteks masalah, juga memperkirakan kapasitas maksimum penontonnya. Siswa juga sudah memahami nih hubungan antara luas area lalu jumlah penontonnya, sehingga siswa sudah benar-benar menafsirkan secara lengkap dan kami tidak menemukan kesalahan dalam penafsiran informasi yang telah kami berikan. Untuk tahapan kedua, yaitu merencanakan, di mana kami menganalisis bahwa siswa telah memilih strategi penyelesaian yang tepat, yaitu menentukan luas total lapangan terlebih dahulu. Jadi, menghitung bagian yang digunakan oleh penonton berdasarkan presentasinya, kemudian membaginya dengan luas area per orang untuk mendapatkan jumlah penonton. Nah, menurut kami strategi ini sudah efisien ya, dan sesuai dengan perhitungan yang telah kami lakukan. Dan juga saat diwawancara, siswa ini telah mampu menjelaskan urutan langkah secara logis dalam bahasa yang telah
berikan kepada kami saat wawancara dalam bahasa kehidupan sehari-hari yang menurut kami bahasanya tidak terlalu kaku. Dia berbicara menjawab pertanyaan kami secara luas, sehingga itu menunjukkan bahwa siswa atau narasumber kami ini memahami alur berpikirnya sendiri secara sistematis. Untuk tahapan kuliah selanjutnya, yaitu melaksanakan rencana, di sini kami menganalisis bahwa siswa telah mampu melakukan semua operasi matematika dengan benar, termasuk perkalian dan pembagian bilangan desimal dan persen. Ia juga telah dapat mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan sederhana untuk mempermudah hitungan. Jadi kami telah menganalisis bahwa semua hasil perhitungan yang diberikan oleh narasumber termasuk perhitungan benar. Nah, ini menunjukkan keterampilan narasumber itu sangat baik dan pemahaman konsep luas serta satuan terhadap satuan M kuadratnya, Om kubiknya itu sudah benar. Oke, selanjutnya satuan M meter perseginya itu sudah benar. Oke, selanjutnya tahapan terakhir yaitu memeriksa kembali. Nah, di sini kami menganalisis bahwa siswa telah mampu memeriksa satuan hasil perhitungannya. Jadi siswa sudah menjelaskan kepada kami bahwa satuan yang telah ia gunakan, dia sudah meyakini bahwa itu benar-benar benar. Bahwa itu adalah satuan yang memang seharusnya sesuai dengan matematis. Jadi, ketika meter dikali meter, maka siswanya telah menjawab bahwa itu hasilnya akan meter persegi. Dan hal tersebut telah dijawab oleh narasumber kami dengan sangat yakin. Namun, siswa di sini belum melakukan evaluasi terhadap hasil. Jadi, walaupun siswa menyatakan satuannya dengan benar dan merasa yakin dengan jawabannya, tapi tahap pemeriksaan kembali itu belum sepenuhnya digunakan untuk menilai hasil. Jadi, siswanya itu tidak mengecek kembali bahwa jawaban itu telah benar. Seperti itu. Di tahap selanjutnya yaitu analisis strategi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang pertama, siswa tersebut menggunakan strategi membuat model, di mana bukti siswa tersebut, yaitu strategi ini jelas dilakukan oleh anak tersebut, karena pada foto pertama itu siswa sudah mengilustrasikan zona lapangan yang digunakan saat konser. Nah, di mana gambar diberikan keterangan panjang, lebar, dan area 20% di bagian kiri sebagai area yang tidak digunakan. Analisisnya, siswa membuat model untuk memvisualisasikan situasi yang diberikan di soal. Hal ini membantu siswa memahami hubungan antara bagian yang digunakan dan yang tidak digunakan. Dengan model visual ini, siswa dengan mudah menentukan mana bagian yang perlu dihitung luasnya. Nah, kemudian strategi selain menggunakan strategi membuat model, siswa juga menggunakan strategi memecahkan masalah menjadi lebih sederhana, di mana bukti strategi tersebut yaitu siswa tidak langsung mencari jawaban akhirnya, tapi menyelesaikan bagian per bagian. Siswa tersebut menyederhanakan masalah yang diberikan di soal menjadi beberapa langkah yang sederhana sehingga bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya seperti dia menghitung luas total lapangan, kemudian menentukan luas yang tidak dipakai, kemudian baru menghitung luas area yang bisa digunakan, dan seterusnya. Nah, dari langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh siswa, itu menunjukkan bahwa siswa tidak langsung melompat ke hasil akhir, melainkan menyelesaikan tiap bagian per tahapnya. Ini menunjukkan siswa mampu mengubah masalah yang awalnya kompleks menjadi perhitungan kecil yang lebih sederhana. Sekian presentasi kami mengenai pembahasan analisis kami terhadap narasumber kami dan itu mengenai tahapan pemecahan masalah menurut Polia. Maaf apabila ada salah kata maupun kehilafan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.